Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لنيات الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوينا وعلى ما نوى السلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' An-Nur, yang saya hormati para guru, para asatidzah, di antaranya guru kita mukarram Haji Tubagus Abdul Rahman, mukarram Haji Endang Darwis, para asatidz yang banyak hadir bersama kita juga, di antaranya Ustaz Amir Mahmud, Ustaz Haji Sabri, Ustaz Syahabuddin, Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayadi, Ustaz Omar, dan para asatidz yang lain juga yang saya hormati, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Warnata, Bapak Haji Sutarman, dan banyak dari para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mohon maaf karena hadir guru kita, di antaranya Ustaz Haji Abdul Rahman Tabrani, dan para asatidz yang lain juga yang saya hormati, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa sampai dan telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahmi, bergabungnya pengajian Jumat subuh Jagakarsa Kebagusan dengan Pejaten Timur, sehingga di hari Jumat yang istimewa ini kita telah bersilaturahmi. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi, man sarrahu ayyub saddalahu fi rizqih, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Maka kita yakin silaturahmi kita di awal pagi hari ini mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita hari ini tergabung dari dua pengajian dan dua kajian, maka mungkin akan dibagi menjadi dua, ya. Dan juga kita mengetahui sikon atau situasi dan kondisi bahwa anak-anak kita udah pada sekolah, gitu, ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin bisa sampai jam 7, ya. Hari ini mungkin ya mentok dah jam 6, ya, pengennya begitu, ya. Jadi kita namanya berbijaksana, sebagaimana seorang imam diperintahkan oleh Nabi
ketika memimpin sholat dia harus bijaksana. Apa bijaksana? Dia tahu situasi, kondisi, keadaan makmum. Sehingga kata beliau, idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fikum ad-dha'ifa was-saqima wa dzal hajah. Apabila salah satu kalian menjadi imam, sudah pasti imam di sini jelas maknanya dalam hadis adalah fis shalah, dalam salat khususnya. Apabila salah satu kalian menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan sholatnya, bukan memperlama sholatnya, bukan memperpanjang bacaannya, tapi hendaklah dia meringankan sholat. Meringankan sholat di sini artinya bukan juga mempercepat, bukan, tapi memperingan di sini maknanya disjelasin lagi yang mana di belakangnya, fa inna fikum ad-dha'ifa. Karena di belakang kalian itu yang makmum ada orang yang udah lemah, betul? Ada yang udah diri lama karena bisa, kan gitu, ya? Bangsa 5 menit dan gemetar. Nah, yang jadi baca surah Alif Lam Mim lagi, kan begitu? Alhamdulillah, jarang-jarang. Dhaif. Wan maridah, sedangkan kalian ada juga orang yang sudah sakit, ada punya penyakit, ya. Wa dzal hajah, dan ada yang punya kebutuhan. Subhanallah. Lihat, orang kalau belajar hadis Nabi maka bijaksana. Bijaksana ketika menjadi imam, bijaksana ketika mengadakan pengajian. Jadi maka saya sampai di awal karena kata Nabi wa dzal hajah, kita punya hajatnya, ya. Jam 7 bocah udah pada masuk. Belum lagi yang dari Jakarta sampai pulang aja berapa menit, ya, insya Allah, ya. Yang terpenting silaturahim, ngaji dapat, ya, berkah dekat sama ulama, guru-guru kita, insya Allah pulang dari sini banyak dapat keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi dari kata Ustaz Amir 25 menit satu orang. Ya, 25 kali 25 berapa? Igo, kebanyakan 9. Ya, saya nawar kurangi 5, 20, jadi 40. Saya berapa menit tuh? 40. Ya, 10 menit udah, ada 9 menit. Tinggal 10 menit lagi. Yang terlalu bagus yang lamaan dikit, ya. Jadi nggak bisa dikasih waktu sebentar, maka dia yang banyakkan dah. Ya, beliau yang banyakkan, ya saya ngalah aja juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha biha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiyal qalbu. Masih dalam fasal yang menjelaskan tentang pentingnya, bahkan sangat pentingnya, terlebih dahulu memperbaiki dan memperbagus hati, batin, dan dalam kita. Sebagaimana Nabi kemarin sudah mengajarkan dalam doanya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Nabi mengajarkan dalam doanya juga maknanya dalam konsep hidup kita. Apa sesuai dengan doa Nabi? Allahumma ja'al sarirati, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sarirati. Ini bukan iklan. Nabi ada sarirati di sini. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia dengar masih ditaruh roti kemarin. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sarirati, hatiku, batinku, dalamku, hati kita semua, masing-masing introspeksi diri kita. Nggak usah nunduk orang lain, masing-masing lariin. Istafti qalbak, arahkan, nasihatin itu hati kita masing-masing. Ya Allah, jadikanlah hatiku, batinku
khairan min alaniyati, lebih baik daripada luar tu. Luar kita kayaknya cakep banget, mentereng, kinclong, cakep, cantik, gagah, tapi hati kita nggak tahu. Maka jangan itu keinginan dan tujuan kita. Kata Nabi, jadikan dalam kita, batin kita, hati kita lebih baik. Berusaha kita berakhlakul karimah, berusaha kita menata hati sambil kita berdoa dengan pakai doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah luarku juga salihatan, bagus. Luarnya kata-katanya bagus, kakinya langkahnya cakep, tangannya yang dikeluarkan adalah duit, bukan rokoknya di belakang. Duit, sedekah maknanya, bedanya lain-lainnya dari kebaikan-kebaikan. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam tubuh kita, dalam jasad badan kita, dalam onderdil baju badan kita ada mudghah. Dalam tubuh kita, jasad kita ada mudghah, yaitu ukuran daging yang yumdhah, apa itu? Dikunyah. Mudghah adalah ukuran daging yang kita bisa kunyah. Kira-kira kalau kita kunyah gede atau kecil? Itulah kecilnya. Sekecil kunyahan daging yang masuk dalam mulut kita, itulah gambaran al-qalb, gambaran hati. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad kita, tubuh kita ada mudghah, segumpal sekecil daging yang kita kunyah. Idza salahat salaha biha sairul jasad. Kalau itu bagus daging, maka salaha biha sairul jasad, maka baguslah semua anggota tubuhnya. Dagingnya cakep tuh yang di dalam, maka baguslah sairul jasad, semua tubuhnya jadi bagus. Tapi wa idza fasada sairul jasad, apabila rusak itu hati, jelek itu hati, buruk, bobrok, busuk, bejat, macam-macam, fasadat sairul jasad, maka rusak juga lah semua anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, kata Nabi, ketahuilah itulah hati. Mudghah, segumpal daging yang kecil yang diumpamakan oleh Nabi dalam hadis ini, nggak ada yang lain, itulah al-qalb, itulah hati kita. Setiap kita punya hati, maka hati kita harus kita berusaha memperbagusnya, menatanya, menghilangkan sedikit demi sedikit penyakit-penyakit hati. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Apa itu hati? Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengartikan itu al-qalbu. Al-qalbu wa huwa mahallul aqli, ay allati yumayyizu bainan nafi' wad dhar. Sekarang pertanyaannya, hati itu apa sih? Kata beliau, hati itu ya mahallul aqli. Hati itu tempatnya akal. Jadi akal tempatnya di mana? Di hati. Ya. Sekarang kita kalau ngomel sama orang lagi nafsu, lagi panas, lu nggak punya akal bukan di sini. Otak di sini. Lu nggak punya otak di sini benar. Tapi kalau akal nggak bisa diumpamakan kayak begitu. Kenapa? Akal itu tempatnya di hati. Kok bisa? Itulah maknanya akal. Maka dilanjutkan al-mumayyiz bainan nafi' wad dhar. Akal itu tempatnya dalam hati. Kok bisa? Karena akal itu al-mumayyiz.
yang bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu namanya akal. Orang yang disebut akil, berakal. Jadi kalau namanya akil harus berakal, bukan namanya doang akil tapi nggak berakal. Kalau namanya akil masih makan duit haram, berarti akalnya udah error. Ya kan gitu. Akal maknanya apa? Dia punya arti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kalau namanya doang akil, masih makan duit haram, sesuatu yang diharamkan masih dikerjain, yang dilarang masih dikerjain, namanya bukan akil. Apa? Ghairu akil, nggak berakal. Ya, maka alhamdulillah kita orang-orang yang akil, orang-orang yang berakal. Nah, akal itu tempatnya di hati. Nah, karena akal itu tempatnya di hati, maka disinilah semua sumbernya. Ala wahyal qalbu, kan. Disinilah maka yang menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Terakhir, seorang ahli hikmah ataupun yang bijaksana dalam setiap ucapannya terkenal dengan nama Luqman, maka ditambahin ada gelarnya Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Yang sahih, dia bukan seorang nabi, tapi memang orang pilihan Allah yang diberikan banyak hikmah, ilmu-ilmu yang luar biasa, orang soleh dengan ucapan-ucapannya. Suatu hari beliau ini kan dikatakan seorang budak abdan Habasyian, budak dari bangsa Habasyah, apa itu? Benua Afrika yang kulitnya warnanya Afrika, Habasyah. Ketika beliau menjadi budak seseorang, pernah satu waktu dibawain sama tuannya, sama majikannya kambing. Irbaha waqtini bimudghataini, wahai Luqman, kau sembelih nih kambing. Kalau udah kau sembelih, kau bawakan kepadaku dua bagian tubuhnya yang paling cakep, yang paling bagus, kau bawakan. Dipotong sama Luqmanul Hakim. Maka begitu selesai dibawain tuh dua bagian yang paling bagus dari tuh kambing. Sampai al-qalbu wal lisan, hatinya kambing, sampai lidahnya kambing. Bawain, tuan nih bagian yang paling bagus, hati sampai lidah. Besoknya lagi dikasih kambing, potong lagi nih wahai Luqman, kau sembelih. Begitu kau potong, maka bawakan juga kepadaku habis itu dua bagian yang jelek dari kambing ini, dua bagian yang buruk. Dipotong sama Luqmanul Hakim, kemudian dibawakan juga sama anggota yang sama, hati sama lidah. Wah, ini bagian yang paling jelek. Qalb wal lisan, hati sama lisan juga. Kaget, terheran-heran ini tuannya Sayyidnya Luqman Al-Hakim. Maka bertanyalah, wahai Luqman, waktu aku mintakan engkau bagian tubuh yang paling bagus, hati sama lidah, waktu juga aku mintakan bagian tubuh yang paling jelek, yang paling buruk, kau kasih juga hati sama lidah. Kok bisa? Maka menjawablah Sayyid Luqman Al-Hakim. Kata Luqman Al-Hakim, ya Tuan, wahai Tuan, itulah hati dan lidah. Kalau bagus, maka baguslah semuanya. Kalau hatinya bagus, lisannya bagus, maka baguslah semua yang keluar dari anggota tubuhnya. Tapi kalau hati dan lisannya udah jelek, jahat, busuk, bobrok, maka jeleklah yang ada dalam semua tubuhnya. Itulah juga gambaran dalam tubuh dan kehidupan anggota tubuh kita. Kalau hati kita dalam kita bagus, maka insya Allah yang luarnya juga bagus. Pertama kemarin kata Nabi, jangan lupa di antara zahir sama batin
Yang paling pertama kita minta dibagusin dan kita perbagus adalah hati kita. Karena ketika bagus hati tadi dalam hadis Nabi, idza salahat sairul jasad. Nah, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Pulang dari sini kita perbaiki kebaikan-kebaikan kita. Hati kita berusaha berhusnudzon, sangka. Yang keluar dari mulut kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang keluar dari mulut kita kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, ajakan-ajakan beramal soleh, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.